many games of Indonesia. Wallah, every time two new one, but not from Indonesia. Coming from Holland, coming from England, coming from... Wallah, Habibi, you have 300 million people when you are bring players from Holland, Habibi. Kita fokus lawan selanjutnya dan kita evaluasi apa yang ada lawan Australia dan ya kita mati-matian lawan Bahrain dan kita ngelawan akan mendapatkan 3 poin. Pelatih Bahrain nyinyir melihat timnas Indonesia. Setiap laga selalu ada pemain baru dari Belanda. Apa yang sebenarnya terjadi dengan PSSI? Padahal kalian punya penduduk sebanyak 300 juta, tapi kenapa malah ambil pemain Belanda? Simak penjelasannya. Dragan Talajic dengan PD 1 juta %. Sebut Indonesia akan menangis. Bahrain percaya diri bisa hancurkan timnas Indonesia tanpa ampun. Apa yang akan terjadi di laga ini bisa membuat semua terkejut? Simak fakta lengkapnya hingga selesai. Ini baru mantap. Marcelino Ferdinand tegaskan timnas Indonesia. Tak ada pilihan selain kemenangan lawan Bahrain. Dengan tekad besar dan semangat membara. Apakah timnas Garuda bisa tampil menggila? Simak persiapannya baik-baik. Patrick Kluivert tak bisa sabar menahan antusiasme menyambut laga besar di SUGBK. Dengan dukungan supporter luar biasa, timnas Indonesia siap mengguncang Bahrain, pasti kemenangan menanti. Tonton semua beritanya hingga selesai. Serta beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Zona Timnas Indonesia. Sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan berita timnas Indonesia. Pelatih Bahrain nyinyir melihat timnas Indonesia. Setiap laga selalu ada pemain baru dari Belanda. Apa yang sebenarnya terjadi dengan PSSI? Padahal kalian punya penduduk sebanyak 300 juta, tapi kenapa malah ambil pemain Belanda? Simak penjelasannya. Pelatih Bahrain, Dragan Talajic, tampaknya tak habis pikir dengan fenomena yang terjadi di timnas Indonesia, yang selalu kedatangan pemain-pemain baru dari Belanda dalam hampir setiap pertandingan. Seperti ada ritual aneh yang tak bisa dipahami, Talajic sampai harus mengernyitkan dahi bertanya-tanya tentang apa sebenarnya maksud PSSI dengan mendatangkan begitu banyak pemain keturunan ini. Setidaknya, sudah ada 19 pemain keturunan yang telah membela timnas Indonesia. Dan, ketika Indonesia akan melawan Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 25 Maret 2025, ada lagi 5 pemain keturunan baru yang siap memeriahkan laga: Dean James, Ole Romeni, Emil Audero, Joey Pelupesi, dan Kevin Dix. Hanya ada satu hal yang dipertanyakan oleh Dragan Talajic. Dengan 300 juta jiwa penduduk Indonesia, kenapa harus mendatangkan pemain dari luar, khususnya Belanda? Talajic, yang menyaksikan banyak laga timnas Indonesia, merasa kebingungan melihat terus-menerusnya kedatangan pemain-pemain baru yang sepertinya berasal dari Eropa. Setiap kali saya menonton Indonesia, selalu ada wajah baru yang bukan dari Indonesia, melainkan dari Belanda, Inggris, dan negara-negara lainnya, keluhnya. Memang PSSI beralasan pemain-pemain tersebut memiliki darah Indonesia, tetapi Talajic masih tetap saja bertanya-tanya, bukankah Indonesia punya cukup banyak bakat lokal? Meski begitu, dia tetap menunjukkan rasa hormat kepada timnas Indonesia dan mengalihkan fokusnya pada bagaimana timnya bisa mematikan permainan Indonesia dan meraih 3 poin. Apakah PSSI sedang mencari pemain-pemain luar karena merasa kesulitan menemukan yang terbaik di dalam negeri? Atau adakah strategi tersembunyi di balik semuanya ini? Segala pertanyaan ini membuat laga antara Indonesia dan Bahrain semakin penuh teka-teki. Berikan komentar kalian.
Dragan Talajic dengan PD 1 juta %. Sebut Indonesia akan menangis. Bahrain percaya diri bisa hancurkan timnas Indonesia tanpa ampun. Apa yang akan terjadi di laga ini bisa membuat semua terkejut? Simak fakta lengkapnya hingga selesai. Pelatih Bahrain, Dr. Dragan Talajic datang ke Jakarta dengan mulut penuh percaya diri dan janji yang menggelegar. Di tengah sorotan penuh, Talajic berulang kali menegaskan bahwa timnya akan meraih kemenangan mutlak melawan timnas Indonesia. Bahkan, dalam konferensi pers yang tegang pada 24 Maret 2025, dia dengan santai menyebutkan bahwa supporter Indonesia mungkin akan menangis setelah kekalahan telak di tangan Bahrain. Kami datang dengan kondisi terbaik, penuh percaya diri, dan siap membawa pulang 3 poin, ujar Talajic dengan nada menantang. Seakan-akan Dragan ingin memberi sinyal bahwa segala harapan Indonesia hanya akan berakhir dengan pilu. Kami sangat menghormati Indonesia, tetapi di lapangan Anda akan melihat siapa yang menang. Mungkin besok Anda akan menangis, ancamnya tanpa ragu. Dalam pertemuan pertama di Rifa pada Oktober 2024, Indonesia sempat menahan imbang Bahrain dengan skor 2-2. Namun Talajic tidak mau terjebak nostalgia. Itu sudah berlalu, saya tidak ingin membahasnya lagi, tegasnya dengan ketus, menunjukkan bahwa fokus Bahrain kini sepenuhnya pada pertandingan mendatang. Meskipun Indonesia tampaknya sedikit bersemangat, Bahrain datang dengan keyakinan penuh bahwa mereka akan tampil lebih tangguh. Kami datang ke sini dengan tekad untuk menang, dan Anda akan menyaksikan hal itu besok, tambahnya dengan senyum penuh percaya diri. Ketika ditanya lebih lanjut tentang strategi yang akan diterapkan, Talajic dengan santai menghindar. Kita tidak akan membahas strategi seperti pelatih dengan pelatih. Kami akan bermain sepak bola yang bagus dan saya harap Indonesia juga demikian, ujarnya sembari mengisyaratkan bahwa mereka sudah siap untuk merayakan kemenangan besar. Jadi, apakah timnas Indonesia bisa menghadapi tantangan besar ini atau justru terhantam oleh tsunami kepercayaan diri Bahrain yang luar biasa? Waktu akan menjawab. Tetapi yang jelas, laga ini semakin memanas. Berikan komentar kalian. Ini baru mantap. Marcelino Ferdinand tegaskan timnas Indonesia. Tak ada pilihan selain kemenangan lawan Bahrain. Dengan tekad besar dan semangat membara. Apakah timnas Garuda bisa tampil menggila? Simak persiapannya baik-baik. Marcelino Ferdinand dengan tegas mengungkapkan bahwa timnas Indonesia hanya memiliki satu misi utama dalam pertandingan krusial melawan Bahrain. Kemenangan. Tidak ada ruang untuk hasil imbang, apalagi kekalahan dalam laga yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta pada 25 Maret 2025. Laga ini bukan sekadar pertandingan biasa, ini adalah bentrokan hidup mati yang akan menentukan nasib kedua tim di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia yang saat ini terjepit di posisi keempat dengan hanya 6 poin, harus meraih kemenangan agar tetap menjaga peluang menuju Qatar 2026. Namun, mereka tidak sendirian di zona penuh tekanan ini. Bahrain pun mengintai dengan poin yang sama, siap merebut kemenangan yang akan mengubah segalanya. Dalam pernyataan penuh semangat, Marcelino menegaskan bahwa timnya sudah dalam kondisi puncak motivasi dan siap tampil habis-habisan. Kami tidak datang ke sini untuk bermain seri atau kalah. Kami hanya ingin menang, kata pemain muda yang saat ini membela Oxford United tersebut. Pemain berusia 20 tahun itu yakin bahwa skuad Garuda akan tampil maksimal untuk meraih 3 poin yang sangat dibutuhkan. Marcelino bahkan menyebut bahwa meskipun tim sempat dihantam kekalahan telak 1-5 dari Australia, semangat juang mereka kini telah kembali membara.
Dengan optimisme yang meluap, Marcelino percaya bahwa semua pemain di skuad Garuda siap berjuang habis-habisan demi meraih hasil terbaik untuk Indonesia. Setiap pemain sangat positif dan antusias untuk laga besok, tambahnya penuh keyakinan. Ini adalah pertandingan yang akan menentukan apakah timnas Indonesia mampu bangkit dan mengukir sejarah atau justru semakin terjerat dalam perburuan tiket Piala Dunia yang semakin sulit. Semua mata akan tertuju pada laga ini karena bagi timnas Indonesia, kemenangan adalah satu-satunya pilihan. Berikan komentar kalian. Patrick Kluivert tak bisa sabar menahan antusiasme menyambut laga besar di SUGBK. Dengan dukungan supporter luar biasa, timnas Indonesia siap mengguncang Bahrain, pasti kemenangan menanti. Tonton semua beritanya hingga selesai. Pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert benar-benar tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya menjelang laga penting melawan Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta. Ini akan menjadi debutnya yang sangat ditunggu-tunggu di kandang, dan atmosfer SUGBK sudah membuatnya bersemangat luar biasa. Setelah memimpin timnas Indonesia dalam laga debut melawan Australia pada 20 Maret 2025, Kluivert kini siap menghadapi tantangan yang lebih besar dengan lawan yang juga sangat menentukan, nasib Garuda. Pada laga krusial ini, Kluivert menegaskan bahwa para pemain sudah dalam kondisi fit dan siap bertarung habis-habisan. Timnas Indonesia telah melalui latihan intensif dan persiapan maksimal untuk bangkit setelah kekalahan telak 1-5 dari Australia. Para pemain sudah siap dan dalam kondisi terbaik, ujar Kluivert dengan penuh keyakinan. Kami percaya diri akan meraih kemenangan karena mentalitas tim sangat kuat, tambahnya. Pelatih asal Belanda ini merasa sangat optimistis dengan semangat para pemainnya dan ia percaya kemenangan melawan Bahrain sangat mungkin terjadi. Tapi yang paling membuat Kluivert semakin bersemangat adalah atmosfer luar biasa yang akan tercipta di SUGBK. Meskipun ia sudah merasakan semangat luar biasa dari supporter Indonesia saat tim bertanding di Sydney, Kluivert mengaku tidak sabar untuk merasakan langsung bagaimana rasanya bertanding di kandang dengan ribuan supporter yang siap memberikan dukungan penuh. Supporter Indonesia sangat luar biasa. Mereka memberikan motivasi ekstra untuk para pemain, ungkap Kluivert, yang yakin bahwa dukungan dari supporter akan menjadi bahan bakar tambahan untuk tim Garuda. Dengan energi dan semangat yang membara ini, Kluivert yakin timnas Indonesia siap memberikan performa terbaik dan meraih kemenangan yang sangat dibutuhkan untuk melanjutkan perjuangan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Apakah timnas Indonesia benar-benar bisa mengalahkan Bahrain dan menjaga harapan Piala Dunia tetap hidup? Saksikan langsung aksi mendebarkan ini di SUGBK. Berikan komentar kalian. Ini baru mantap. FIFA baru saja unggah video animasi gol spektakuler Marcelino Ferdinand. Lihat bagaimana selebrasi ikoniknya bikin dunia geger. Timnas Indonesia siap guncang dan hancurkan Australia dan Bahrain, siap-siap merinding. Simak fakta lengkapnya hingga selesai. FIFA baru saja mengguncang dunia sepak bola dengan mengunggah video animasi yang memperlihatkan proses gol spektakuler dari Marcelino Ferdinand. Ya, Anda tidak salah dengar, video ini bukan hanya tentang gol biasa, tapi sebuah gol yang mengubah sejarah. Menjelang laga super panas antara timnas Indonesia melawan Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, FIFA memilih untuk memamerkan kembali momen paling epik dari pemain muda berbakat ini. Marcelino Ferdinand, yang kini jadi sorotan global,
berhasil mencetak 2 gol luar biasa dalam pertandingan melawan Arab Saudi pada 19 November 2024 lalu, dan gol keduanya benar-benar memukau. Namun, jangan pikir hanya golnya yang membuat heboh. Selebrasi Marcelino yang ikonik setelah gol tersebut langsung membuat dunia terguncang. Bayangkan, setelah mencetak gol kedua yang menakjubkan, Marcelino tidak berlari riang seperti pemain lainnya. Ia malah duduk santai di pinggir lapangan dengan gaya yang sangat khas, seolah-olah berkata, "Ini bukan sesuatu yang besar, ini hanya hal biasa." Momen ini viral di media sosial, dan FIFA tahu betul bahwa momen tersebut layak mendapatkan perhatian lebih. Kini, FIFA mempersembahkan animasi visual yang mendalam tentang proses gol Marcelino dan selebrasi tersebut melalui akun Instagramnya. Bagaimana proses gol tersebut diciptakan dengan detail luar biasa hingga selebrasi yang penuh percaya diri? Apakah Anda siap untuk melihatnya? Jelang pertandingan besar antara Indonesia melawan Australia dan Bahrain, Marcelino Ferdinand kembali menjadi harapan besar bagi tim Merah Putih. Pemain asal Oxford United ini sudah masuk dalam daftar 29 pemain yang dipanggil Patrick Kluivert untuk laga nanti. Tidak hanya Marcelino, timnas Indonesia juga mendapatkan tambahan kekuatan luar biasa dengan hadirnya 4 pemain naturalisasi: Emil Audero, Dean James, Joey Pelupessy, dan Ole Romeni. Keempatnya sudah siap memberikan yang terbaik. Jadi, pastikan Anda tidak melewatkan laga seru ini karena timnas Indonesia siap mengguncang dunia. Berikan komentar kalian. Ini baru mantap, bukan keleng-kaleng. Presiden Prabowo nyatakan Indonesia harus lolos Piala Dunia 2026. Tekad ini tak bisa digoyahkan. Simak rencana ambisius yang bakal mengguncang dunia sepak bola Indonesia. Stadion baru hingga timnas tangguh. Simak fakta lengkapnya hingga selesai. Presiden Prabowo Subianto baru saja menggemparkan dunia sepak bola Indonesia dengan pernyataan yang menggetarkan. Dalam sebuah momen bersejarah, Prabowo menegaskan bahwa Indonesia harus masuk Piala Dunia 2026. Ya, Anda tidak salah dengar, harus. Saat meresmikan 17 stadion berstandar internasional di Stadion Gelora, Delta Sidoarjo, Jawa Timur, Prabowo dengan tegas mengungkapkan bahwa pencapaian ini adalah tekad pemerintah yang tak bisa ditawar. Indonesia harus masuk Piala Dunia, itu tekad kita. Serunya, membakar semangat seluruh bangsa untuk mendukung sepak bola tanah air. Dengan semangat juang yang luar biasa, Prabowo menegaskan komitmennya untuk mendorong sepak bola Indonesia ke level dunia. Ia memastikan bahwa segala upaya, kreativitas, dan kebijakan akan terus digulirkan demi mendukung perkembangan sepak bola nasional. Kita akan memperlancar peraturan, memperbaiki segala perangkat dan peranti yang perlu diperbaiki, serta memperkuat usaha PSSI untuk membentuk timnas yang tangguh, tambahnya dengan penuh keyakinan. Namun, perjuangan Prabowo tidak berhenti di situ. Ia juga menargetkan untuk membangun 17 hingga 20 stadion baru dalam 2 hingga 3 tahun ke depan. Sebuah langkah revolusioner yang akan memperkuat infrastruktur sepak bola di seluruh Indonesia. Dari kabupaten hingga sekolah-sekolah, Prabowo berambisi agar semua daerah memiliki stadion berkualitas dan lapangan bola yang memadai. Semua ini bermula dari kehendak kuat dan niat tulus untuk membawa Indonesia ke puncak kejayaan sepak bola dunia. Dengan tekad ini, Indonesia pasti bisa. Kabar mengejutkan,
Media Kanguru melabeli Timnas Indonesia melawan Australia adalah duel pelatih mediocre, yakni Tony Popovic versus Kluivert di kualifikasi Piala Dunia. Inilah pertandingan menegangkan antara dua sosok yang penuh kontroversi. Siapa yang akan bertahan? Simak fakta lengkapnya hingga selesai. Penantian besar akhirnya tiba. Australia akan bertemu dengan Timnas Indonesia dalam laga kunci kualifikasi Piala Dunia 2026 yang tak hanya sekadar pertandingan antar dua negara tetangga, tapi juga pertempuran panas antara dua pelatih yang dicap mediocre dengan sejarah yang penuh dengan pertanyaan besar. The Roar, media besar asal Australia, mengguncang dunia dengan sindiran tajamnya terhadap Tony Popovic dan Patrick Kluivert. Kedua pelatih ini yang sejauh ini menunjukkan catatan kepelatihan yang buruk akan saling berhadapan di Sydney Football Stadium pada 20 Maret 2025. Dan apa yang lebih mengerikan dari fakta bahwa kedua pelatih ini yang seharusnya menjadi juru taktik andalan justru menjadi sumber pesimisme besar bagi masing-masing timnya. Popovic, pelatih asal Australia yang terkenal karena kemenangannya dengan Western Sydney Wanderers pada 2014, kini dipandang sebagai sosok yang gagal memenuhi ekspektasi. Meski belum terkalahkan di kualifikasi Piala Dunia, Australia hanya meraih 1 kemenangan, 3 hasil imbang, dan performa yang semakin memprihatinkan. Pemilihan pemainnya pun terus dipertanyakan, dengan keputusan-keputusan yang semakin memperburuk citranya di mata media dan penggemar. Di sisi lain, Kluivert, yang dulu merupakan bintang lapangan Belanda, kini juga menorehkan karier kepelatihan yang bisa dibilang lebih banyak meleset dari harapan. Meski pernah meraih medali perunggu di Piala Dunia 2014 sebagai asisten pelatih, karier kepelatihannya sangat mengecewakan dengan kegagalan demi kegagalan di Curaçao, Kamerun, hingga Turki. Media Australia bahkan dengan pedas menyebut duel ini sebagai yang buruk, yang lebih buruk, dan yang terburuk. Karena kedua pelatih yang sama-sama lesu dan kurang meyakinkan akan saling beradu. Popovic yang dituding gagal membawa Socceroos ke level yang lebih tinggi dan Kluivert yang karier kepelatihannya penuh dengan kegagalan besar, kini harus menghadapi kenyataan pahit bahwa satu langkah salah bisa menghancurkan karier mereka. Lalu, bagaimana dengan Timnas Indonesia? Apakah keberadaan para pemain muda berbakat seperti Marcelino Ferdinand akan mampu memberikan keajaiban? Kedua pelatih ini mungkin tidak hanya sedang beradu strategi, tetapi juga bertarung untuk reputasi mereka yang sudah berada di ujung tanduk. Pertandingan ini bisa menjadi momen penentu nasib mereka. Siapa yang akan bertahan dan siapa yang harus menerima kenyataan pahit? Saksikan dengan seksama. Karena duel ini lebih dari sekadar pertandingan sepak bola biasa. Berikan komentar kalian. Bikin heboh, 149 negara berebut hak siar, laga Timnas Indonesia versus Australia. Asisten pelatih anyar Timnas Indonesia, yakni Alex Pastoor pun terkejut. Ini dia mengapa laga Garuda melawan Socceroos bisa jadi kejutan terbesar Piala Dunia 2026. Simak fakta lengkapnya. Alex Pastoor, asisten pelatih Timnas Indonesia yang bekerja sama dengan Patrick Kluivert, baru-baru ini mengungkapkan keterkejutannya ketika mengetahui 149 negara berebut hak siar untuk laga Timnas Indonesia melawan Australia dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan yang akan digelar di Sydney Football Stadium pada 20 Maret 2025 ini seakan menjadi tontonan spektakuler yang menarik perhatian dunia. Laga ini tidak hanya menarik para penggemar sepak bola Indonesia, tetapi juga membuat seluruh dunia menoleh ke arah Timnas Garuda. Bagaimana tidak, Timnas Indonesia yang kini berada di peringkat 129 FIFA, mampu mengundang lebih dari 100 negara untuk menyiarkan pertandingan ini langsung.
Tentu ini adalah pencapaian luar biasa bagi Indonesia yang selama ini tidak diperhitungkan. Australia yang berada di peringkat 25 dunia FIFA tentu menjadi raksasa Asia yang dihormati, tetapi timnas Indonesia datang dengan skuad baru yang mengejutkan berkat kedatangan pelatih-pelatih berkualitas dari Belanda. Dengan jajaran pemain naturalisasi seperti Joey Pelupessy, Emil Audero, dan Dean James, serta pemain-pemain muda bertalenta lainnya, timnas Indonesia kini semakin mewah dan berkelas. Laga ini pun menjadi lebih menarik karena banyak negara yang melihat peluang Indonesia untuk memberikan kejutan besar. Timnas Garuda yang semakin berkembang diprediksi bisa mengalahkan Socceroos dan mencuri poin berharga yang membuka peluang besar untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Alex Pastur bahkan takjub dengan bagaimana semakin banyak negara yang tertarik mengikuti perjalanan timnas Indonesia di kualifikasi ini. Tidak hanya negara Asia, tetapi juga media internasional seperti ESPN, The Athletic, dan Football Premier gencar memberitakan perkembangan positif timnas Indonesia. Mereka mulai yakin bahwa Indonesia dengan perubahan pesat dalam beberapa tahun terakhir bisa mencuri perhatian dunia dan menantang tim-tim besar seperti Australia. Dari sisi performa, Australia memang memiliki pengalaman lebih, namun inkonsistensi mereka di putaran ketiga bisa menjadi peluang emas bagi timnas Indonesia. Dengan 4 poin dari pertandingan melawan Australia dan Bahrain, timnas Indonesia memiliki kesempatan besar untuk melangkah ke putaran berikutnya dan semakin mendekatkan diri ke Piala Dunia 2026. Dengan segala daya tarik ini, pertandingan timnas Indonesia melawan Australia pasti akan menjadi laga yang tak terlupakan, dengan harapan dan kejutan yang bisa terjadi kapan saja. Berikan komentar kalian.